Saya ralat sebentar. Adab dalam bersalam di dalam hadis itu diajarkan diantaranya orang yang masuk di sebuah majelis. Orang yang masuk dalam sebuah majelis diantaranya. Adapun dalam sebuah majelis yang sudah hidup majelis itu dan kita sudah berada di dalam majelis, kata para ulama, tidak ada ajarannya untuk mengucapkan salam. Tidak ada ajarannya untuk mengucapkan salam. Sehingga sebagian para ulama menyatakan ini adalah perkara yang muhdatsah. Maaf, ini perkara yang baru. Karena tidak pernah ada Rasulullah ketika bermajlis dengan para sahabatnya. Saat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, Assalamualaikum, saya ingin bertanya." Tidak ada. Tidak ada riwayat satupun. Sehingga cukup ketika ingin bertanya, langsung sampaikan pertanyaannya. Saya bertanya enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagaimana kita sering dengar dari topik-topik yang ada di Indonesia ini, bahwa acara Maulid Nabi itu pertama kali diprakarsai oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan kembali semangat jihad pada kaum muslimin. Ini bagaimana? Nah, secara ringkas sebagaimana telah kita paparkan tadi, asalnya kaidah bagi ahlu sunnah, bagi kaum muslimin, al-hujjah adalah maqala Allah maqala ar-Rasul. Jangankan Salahuddin Al-Ayyubi, Abu Bakar bahkan beliau menyatakan, jikalau ucapanku menyelisihi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka lemparkanlah perkataan. Dan ijma' para ulama, konsep mereka terpaparkan sebagaimana dinukilkan oleh Syalbani dalam muqaddimah sifat salat Nabi, bahwa segala sesuatu yang menyelisihi dari apa yang telah diajarkan, apa yang telah diwariskan Rasulullah, maka hukumnya ditinggalkan. Kainan mangkan, siapapun yang mengucapkan, yang mengajarkan, yang mengamalkan, apalagi barakallahu fiikum, yang dilakukan oleh umat-umat yang setelahnya, yang kondisinya tidaklah kondisi yang lebih baik daripada umat yang sebelumnya. Karena ingat dalam hadis, khairul qurun tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Ini yang ada. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, mengingatkan kepada kita, ketika beliau mengingatkan, barang siapa ingin mengambil contoh, maka contohlah, hendaknya kalian mengambil contoh dengan orang-orang yang telah mati, itu para sahabat. Maka beliau berargumen, beralasan kenapa mesti kita mengambil dan beragama, yaitu bercontoh, mengambil contoh dari para sahabat. Dikatakan alasan, di antara alasan yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, karena para sahabat itu adalah a'lamuhum ilman, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling dalam ilmunya. Kemudian alasan yang selanjutnya, wa abarruhum quluban, orang yang paling jernih, paling bersih hatinya. Dan selanjutnya, wa aqalluhum takallufan, umat yang paling tidak suka membebani. Maka suatu apapun, bahasa mudahnya, konsep yang diajarkan oleh salaf, itu dengan kita melihat apakah itu pernah dilakukan Rasulullah. Sebagaimana contohnya, sebelum kita menjawab secara ringkas tentang apa yang ditanyakan tadi, apa yang terjadi pada masa Imam Ahmad, yang mana hal itu sudah mendominasi pada waktu itu, dipaksakan keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Maka ketika Imam Ahmad dalam keadaan rantai dan dipaksa, dia dihadapkan dengan tokoh filsafat pada waktu itu, dengan anggapan Imam Ahmad tidak akan berkutik dalam memberikan jawaban dari pertanyaan yang akan dilemparkan.
mencontohkan kepada kita bagaimana cara berargumen yang ringkas, padat, dan cukup bagi kita. Tidak perlu aneh-aneh. Ketika ditanya kepada Imam Ahmad, "Ma taqulu fil Qur'an?" Maka jawaban Imam Ahmad, "Apakah yang kalian ucapkan itu pernah disabdakan oleh Rasulullah?" Tentunya mereka tidak akan sanggup menyatakan iya. Karena kalau mereka menyatakan iya, yang paling tahu tentang ilmu hadis pada waktu itu adalah Imam Ahmad. Dan tidak ada hadis yang menyatakan demikian. Bukannya hadis yang menyatakan Al-Quran huwa makhluk, tidak ada. Kemudian dikatakan, apakah yang kalian sangka ini pernah diucapkan oleh Abu Bakar? Mereka pun terdiam. Tidak akan mungkin mereka mendapatkan riwayat dari para sahabat. Apakah yang kalian ucapkan telah diucapkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman dan oleh Ali, para sahabat? Terdiam, mereka tidak sanggup untuk membicarakannya. Sehingga dengan mudah dia menyatakan, jikalau Rasulullah, jikalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat mereka tidak pernah meyakini dan mengamalkan apa yang kalian yakini atau apa yang kalian amalkan, bagaimana mungkin aku bisa mengikuti kalian? Selesai. Itu cara berargumen siapa? Imam Ahmad. Juga sekarang ini, apapun bentuknya, acara ulang tahun, acara apapun, cukup kita bertanya, ada enggak dalam Al-Quran? Yang ada, mohon maaf, pemerkosaan kepada dalil. Contohnya, dalil yang kita baca tadi, sedang puasa hari Senin, itu adalah hari aku dilahirkan. Mereka pahami, oh berarti hari dilahirkan berarti boleh untuk berpesta pada hari kelahiran beliau. Dari mana bentuk pengambilan dalil seperti itu? Atau istidlal yang seperti itu dari mana? Dan tentunya kita kembalikan dalam memahami nafs yang paling faham dan paling mengetahui adalah murid-murid Rasulullah SAW, dan mereka tidak pernah menukilkan riwayat yang seperti ini. Dan mereka juga menyatakan, bukankah bersyukur itu wajib? Dan bukankah kelahiran Rasulullah itu harus wajib untuk disyukuri? Iya, wajib memang. Tapi gimana cara syukurnya? Ini yang perlu kita ingat. Lalu bagaimana? Bukankah itu bisa membangkitkan jihad? Membangkitkan peperangan, semangat perang? Allah, ya para sahabat dibangkitkan semangat perang dengan diingatkan al-jannah. Sebagaimana ketika Mus'ab bin Umair atau para sahabat yang lainnya, umpamanya Abdullah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku mati di mana tempatku? Kalau aku berperang? Maka disebutkan tentang al-jannah. Bagaimana para bidadarinya, bagaimana demikian. Sehingga ketika Hamdalah memakan kurma, dia menganggap lama dan menghalangi untuk cepat masuk ke dalam surga. Maka dilemparkan kurma itu kemudian maju dalam peperangan. Diingatkan dengan ahadi-ahadi kepada para salaf. Disebutkan umpamanya dalam hadis, ketika para sahabat menempuh sebuah peperangan, waktu itu ada seorang sahabat, dia turun dari kendaraannya dan berjalan kaki. Maka waktu diserukan oleh pemimpin pada waktu itu, kenapa engkau turun dari kudamu? Naiklah ke kudamu. Maka dia menjawab dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man barrat qadamahu fi sabilillah la yamussuhu an-nar." Siapapun yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka ketika mendengarkan jawaban tersentak, dan dia bertanya dengan suara keras lagi, dan supaya dijawab oleh sahabat dengan suara yang keras, agar didengarkan oleh seluruh pasukan, sehingga pada waktu itu berloncatan seluruh pasukan dari kendaraannya. Dan pada waktu dilihat, diriwayatkan,
bahwa seakan-akan pasukan yang semuanya itu subhanallah turun daripada kendaraan dan berjalan dan berterbangan debu pada waktu itu. Cara membangkitkan ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Ini tuh yang harus kita ingat. Dan tidak ada yang maksum. Sekali lagi, tidak ada yang maksum. Siapapun yang berkata, jangankan Salahuddin Al-Ayyubi, Abu Bakar sendiri menyatakan kalau aku memang salah. Kenapa mesti mengikuti aku? Oleh sebab itu kita tidak bersandarkan dalam beragama itu dengan sekedar omongan orang. Siapa? Tapi kita berhujjah dengan kitab Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Iya. 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 Berkeinginan untuk mendoakan. Tentang kesyirikan tentunya merupakan perkara yang sangat penting untuk dipelajari dan difahami oleh kaum muslimin, dan ini merupakan bab yang paling besar dalam agama kita. Bahkan inti daripada kesemuanya, dari ibadah yang Allah perintahkan, dari syariat yang Allah turunkan adalah untuk mentauhidkan Allah. Maka batasan kesyirikan yang harus difahami oleh kaum muslimin. Dan secara ringkas tentunya sebagai jawaban, itu kembalikan kepada konsep-konsep yang telah diingatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Secara mudah apa yang sudah dibukukan oleh para ulama dan yang dipelajari oleh kaum muslimin. Sebagaimana nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Sehingga ketika umat mereka faham tentang agamanya, ketika umat itu faham tentang agamanya, maka mereka tentunya akan berupaya menegakkan kehidupannya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan tentang doa kepada orang yang musyrik, tentunya hukumnya seperti telah kita sebutkan adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan apapun bentuknya. Bahkan kadang-kadang ada hal yang sangat melampaui batas dan tidak wajar. Penggunaan kata-kata almarhum, ya. Kata-kata almarhum pernah sampaikan di majelis ini, sampai ketika matinya Paus Paulus katakan almarhum di media massa almarhum Paulus akan dikuburkan sekian. Dan sekarang orang masih menunggu almarhum Obama umpamanya. Nah, itu melakukan tidak tepat tentunya. Meminta untuk supaya dirahmati dalam keadaan dia kafir, tidak ada. Kemudian yang harus kita ingat bahwa hukum memintakan ampun kepada orang yang kafir itu hukumnya haram. Dan itu mutlak tentunya. Dan kekafiran di sini adalah kekafiran yang mengeluarkan daripada millah. Dan kesyirikan yang dimaksudkan juga kesyirikan yang mengeluarkan daripada millah. Artinya syirkul akbar. Syirkul akbar yang mengeluarkan daripada millah. Batasannya bagaimana supaya antum pelajari dengan tauhid.
ketika orang dan dalam keadaan mempersekutukan Allah, telah tegak kepadanya hujjah dan telah hilang syubhat-syubhatnya, inilah orang yang dikatakan sebagai orang yang musyrik. Seorang yang dia melakukan kesyirikan, sudah ditegakkan hujjah, kemudian semua hilang semua syubhat yang berkaitan tentang apa yang ada pada akalnya, tapi tetap dia melakukannya. Itu melakukan sebuah kesyirikan, maka dia adalah musyrik. Tidak bisa jadi ada orang yang melakukan sebuah dosa besar karena dia tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak ada para ulama yang menyampaikan. Tidak diajarkan kepada mereka. Dan ini tentunya hal yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin. Dan Syekh Khalid Ambari menjabarkan permasalahan ini dalam kitabnya Al-Hukmu bi Ghairi Ma Anzalallah, yang saya harapkan menyempatkan untuk membaca kitab ini, tentang bagaimana klasifikasi keadaan orang, mana yang dikatakan telah tegak kepada hujjah dan hilang syubhat, dan mana yang belum ditegakkan hujjah, dan mana yang belum hilang syubhatnya. Ini penting sehingga kita bisa memahami. Dan Ahlus Sunnah tentunya membangun kehati-hatian yang sangat ekstra tentunya, dalam arti jangan mudah-mudah untuk hanya sekali menyampaikan kemudian menghukumi. Ini penting. Dan sebab itu barakallahu fiik, upaya daripada kita, apalagi orang tua kita, untuk kita mendoakan mereka jikalau mereka adalah orang yang muslim, atau kita berdoa kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada orang tua kita jika mereka pelaku dosa besar atau mereka dalam keadaan belum mendapatkan hidayah. Jangan diputuskan doa kebaikan untuk orang tua dengan batasan-batasan syar'i. Jika orang tua kita masih hidup, jika mereka muslim, mintakan kebaikan. Dan jikalau dalam keadaan dia belum mendapatkan hidayah Allah, jangan putuskan harapan dan jangan putus doa. Setiap hari kita merintih dan memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan hidayah. Karena ingat, hidayah itu bukan di tangan kita. Sebagaimana Allah ingatkan kepada Nabi-Nya bahwa engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Oleh sebab itu, ikhwani fillah, barakallahu fikum, yang perlu kita ingat, kita menjaga lafaz-lafaz yang kita ucapkan yang berkaitan dengan orang-orang musyrik ataupun orang kafir, baik lafaz dalam berinteraksi juga lafaz doa yang harus kita jaga. Ketika orang kafir ataupun musyrik sudah mati, maka tidak ada doa untuk mereka. Jikalau mereka masih hidup, doa yang boleh adalah kita memohonkan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Yaitu semoga Allah memberikan apa? Hidayah kepada mereka. Ini yang ada. Dan saya ingatkan juga seluruh kaum muslimin, hendaknya jangan memposisikan dari riwayat-riwayat yang sahih sebagai riwayat oleh Muslim tentang keadaan orang tua Rasulullah yang dikatakan huwa finnar, jangan dihadapi dengan perasaan. Cukup bagi kita contoh para nabi yang sebelumnya yang juga orang tuanya kafir, bahkan kadang-kadang istrinya dan anaknya. Ini pelajaran yang besar bagi kita tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5 tepat sebagaimana jadwal, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita pada Sabtu depan insyaallah taala, masih tentang beberapa kejadian yang terjadi di masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.